Nanti ada program ya, Mbak Dina, Mbak Adit ya, training untuk tim yang lain ya. Ya, silakan pakai aja ini nggak apa-apa kok. Nah, tadi kita udah bicara inilah eh, auditornya ya, ethical, open minded. Nah, ini diplomatik. Tadi udah saya jelaskan ya diplomatik. Tadi mungkin Mbak Adit bagus ya. Diplomatik, cara diplomatik, observant, kita mengamati. Ya banyak lah. Tapi tadi yang dijelaskan ringkasan tadi udah. Kira-kira inilah profesional, jujur, observant itu maksudnya mengamati ya, tidak bias dan thick skin ya. Oke. Oke. Nah, terus yang selanjutnya, oke, di prosedur di standar ini sampai ini saking mereka sangat detail banget ya, sampai auditornya pun dievaluasi. Ya kalau kita mungkin nggak sejauh ini ya, tapi kalau ya ini bisa standar sampai mereka pun mengevaluasi. Jadi kalau di perusahaan sertifikasi ya sebenarnya TNV atau SGS atau yang besar-besar itu, auditornya pun direview sama mereka, review recordnya, feedback segala macamnya dicek. Jadi kalau auditor yang bersertifikat, yang standar badan sertifikasi, mereka tuh dinilai sampai mereka tuh tiap setahun atau 2 tahun sekali itu ada semacam ininya, semacam kayak tesnya gitu. Nah ini sampai dicek nih semua. Sampai ada seperti ini mereka role playing ini ya. Kalau yang ini ya gitu ya role playing, bagaimana cara melakukan interview, cara berbicara seperti ini. Ini saking ya detail banget ya. Tapi kalau saya pikir kalau untuk internal audit kita nggak perlu seperti ini, tapi supaya tahu aja inilah standarnya. Nah, oke. Itu selanjutnya tim audit. Nanti kan ada lead auditor, ada auditor. Nah, ini sebenarnya kalau perlu ada namanya tenaga ahli atau observer. Ini biasanya kalau untuk audit yang besar ya. Jadi kalau kita perlu orang ahli nih mengaudit sesuatu pabrik yang sangat rumit gimana ya. Tapi kalau untuk kayak sekarang mungkin cukup ini aja. Jadi Mbak Nina, lead auditor ini siapa nanti ya? Pak siapa namanya? Pak Mangisi. Pak Mengisi. Mangisi, ya. Jabatannya apa dia? Operation juga sih. Oh, manajer, apa ya? Supervisor, Ya, manajer ya? ya manajer. Oke, yaudah. Ini ada lead auditornya. Nanti di list juga itu. Berarti Mbak Dina sama Mbak Ade nanti jadi sebagai auditor aja ya, tim ya. Oke. Oke. Nah sebenarnya ini kan tanggung jawabnya ya. Jadi sebenarnya lead auditor inilah menyiapkan itu semua ya tahapannya. Dia juga memilih dan bentuk tim. Terus buat jadwal. Terus pas opening meeting sama sama dia juga, sama buat laporan sama ini. Jadi idealnya itu. Tapi biasanya kan kalau kayak manajer kan sibuk ya. Pasti nanti disuruh Mbak Dina atau Mbak Adit lagi nih ngerjain ini semua ya. Tapi sebenarnya gini, Mbak. Jadi kalau membuat ini, Mbak Dina sama Mbak Adit buat ini, tetap nanti di persetujuan lead auditor. Di jadwal apa segala macamnya kan ya. Sama, oke, termasuk manajemen auditi juga, sama rekomendasi. Jadi ini semua nanti lead auditor lah. Nanti kalau opening meeting sama closing meeting, lead auditor yang mimpin atau siapa yang mimpin biasanya? Iya, biasanya lead auditornya, Pak. Oke, lead auditor ya. Oke, nanti dia sama dia semua. Jadi nanti pun kalau ada yang komplain ada itu, sama lead auditor ini ngadepinnya. Nah, auditor apa aja? Buat perencanaan, siapkan dokumen ya, dokumen, checklist, terus ngumpulkan juga buktinya, bukti-bukti audit ya, sama buat laporan. Nanti serahkan ke lead auditor untuk diverifikasi. Oke. Ini sama di LBU juga kan? Seperti itu atau gimana nih biasanya? Iya, Pak, sama. Kan kita rencana internal compliance dulu dibentuk sama surat tugas itu, baru nanti dari lead auditornya ngerencanain sebagai dan sebagainya, baru nanti opening meeting kan udah tahu, baru nanti si auditor-auditornya nyiapin dokumennya, terus nanti pasangan sama sama. Oke, ya udah clear nih semua ya. Berarti leadnya ada 1 orang, tim auditornya tadi ada berapa? Ada 5, ada 6 semuanya.
Kurang lebih 6 Pak ya. 6. Oke, ya udah ya, cukup ya. Itu udah jadi jelas ya. Ini pakai surat resmi ya? Ada semacam penugasan gitu ya? Ya, ya. Oke, Dari ya, PR. bagus lah. Nah ini auditor yang baik itu tadi ya, independen, tidak memihak, objektif ya, sudah dijelaskan ya, netral, jujur. Jadi kita tidak boleh prasangka juga aja, maksudnya tidak boleh sangka buruk ya. Tapi tetap boleh curiga juga, tapi harus ada bukti apa temuannya. Jadi kita tidak boleh menyatakan sebuah finding tanpa ada buktinya. Itu kan menuduh namanya. Tetap harus ada ini juga, harus ada buktinya, temuannya apa. Nah ini yang lagi adalah auditor harus pengetahuan, keterampilan, pengalaman dalam melakukan audit, atau setidaknya dia tahu proses di sana. Nah, ini kenapa perlu? Kenapa? Karena auditor itu kan harus tetap lebih dari auditi ya, lebih tahu. Tapi kalau kejadian ternyata auditornya tidak lebih tahu dari auditi, itu istilahnya apa ya? Dia image-nya jatuh juga gitu. Ah, auditornya nggak tahu apa-apa nih gitu. Itu jadi masalah juga nanti. Oke. Nah, ini tegas. Nah, ini tegas juga. Tegas itu jadi emang dalam audit itu kan bisa jadi ada auditornya nggak tidak mau terima, tidak ini apa gitu ya. Ini. Jadi auditor yang baik itu tegas. Kalau emang eh, tidak ada, udah ada bukti dan ada masalah, dia harus ini. Jadi jangan auditor tuh yang istilahnya apa ya, mudah mengalah. Wah apa ini gini? Oh ya oke nggak apa-apa lah. Nah sebenarnya auditor yang baik itu nggak boleh seperti itu, harus tegas dia. Jadi dan emang ini satu hal masalah juga ya, karena kan kita nggak apa ya, nggak mau lah apa dimusuhin oleh audit ya, tapi tetap harus tegas juga. Nah ini satu hal ya ini agak susah ya, tapi tetap harus bisa ini lah, harus bisa seperti ini tegas, ada buktinya. Terus pendengar yang baik. Nah, ini jadi auditor juga harus mendengar penjelasan ini, jangan sampai kita hanya menurut kamu ini ya, tapi dia tidak mau mendengar penjelasan dia, harus jelas juga. Oke. Yang ketiga adalah pegang kendali, mampu mengendalikan proses tetap di bawah kendalinya. Nah, ini emang kenapa perlu orang yang agak senior? Karena inilah orang biasa seperti ini. Tapi kalau orang junior, orang masih baru atau yang tidak punya pemahaman, nanti dia tidak punya kendali. Jadi maksudnya tuh malah dia dikendalikan oleh auditi. Ya, saya pernah ngalamin juga gitu ya. Dia mengaudit ke operation, ada operator yang udah pengalaman, udah tua, senior, terus mau auditnya mungkin karena masih baru, junior belum paham, dia malah dibalikin. Jadi takut ya sama auditinya gitu ya. Auditinya, oh ini bukan, oh ya, dia udah apa? Ini mau nggak apa? Oke, ya udah ngalah. Malah auditornya ngalah sama auditi, jadi dia nggak pegang kendali. Nah ini realita banyak terjadi, tapi kalau kita bicara standar harus seperti ini. Dan bagaimana caranya tadi saya pikir bagus ya buat detail. Jadi itu pakai strategi juga sih pendekatannya. Saya mau nanya nih Bu Nina, pernah pengalaman gini nggak? Maksudnya ada sesuatu kita malah terbalik ya. Jadi auditinya nggak mau terima gitu, kita malah dia ngedesak kita gitu. Tapi berhubung auditor di sini yang udah lama-lama ya senior-senior ya Pak. Iya, Kadang iya. nikmatin aja. Atau kadang paling kalau nggak terima tuh kadang mana auditornya nggak terlalu paham sama Ah, paham cuma mungkin kalau terlalu dalam kan nggak terlalu paham ya Pak si iya, iya. auditornya. Jadi pas dikasih tahu sama auditinya, auditornya nggak terima kayak terus-terusan. Ada yang kayak gitu ada. Kalau udah dijawab nih, udah cukup mungkin menurut auditinya. Kadang gitu ada. Ya, tapi Iya. intinya harus pegang kendali ya. Jadi jangan sampai sama kalah apa ya? Kalah stand sama auditinya gitu. Jadi karena itu kita harus tahu sebelumnya. Karena itu auditor yang bagus tuh saya pun sama ya. Kita kita kan waktu ngaudit tuh tidak semua tahu ya. Jadi salah satu triknya itu kita nanya yang ternyata tahu aja. Kalau ada sesuatu yang nggak jelas, ya udah kita jangan nanya itu ya. Nanti malah malah salah kita. Jadi satu yang kita paham aja untuk ininya. Tapi idealnya kita belajar sebelumnya. Mbak Adit, gimana pengalamannya? Kalau ngadepin gitu, pernah kasus itu nggak malah terbalik gitu sama auditingnya? Kalau ngaudit sih belum sih saya Pak, seringnya diaudit. Oh, dia audit.
Kalau ngaudit gimana cuma mendengarkan dulu sih, belajar karena awal-awal masih di sini. Dia belum Ah, oke. bener-bener ngaudit gitu loh, Pak. Nggak, tapi di tempat yang lain sebelumnya? Seringnya di audit. Oh, di audit aja ya? Oke, oke. Belum pernah Sering ngalamin deh. di auditor ya? Belum, seringnya di Ah. audit. Tapi kalau dalam posisi itu, ya sebagai auditi berarti ya Mbak Adit ya? Iya sebagai auditi. Pernah ngeliat nggak? Ternyata auditornya, oh nggak ngerti atau apa, kurang ini apa ya? Dia malah kurang kurang paham gitu. Seringnya paham sih Pak, karena kebanyakan yang audit saya kan sama-sama HSE kan. Jadi Oh ya iya, iya. selinier sih Pak. Oke, oke. Ya udah, nggak bagus lah. Hmm, Jadi, tapi intinya minimal kita harus pegang aja. Dan ini intinya ya nanti komunikasi, apa, diplomasi aja. Jadi kalau Mbak Adit belum pernah sebagai auditor, ya pakai itu. Saya kira Mbak Adit paham lah cara diplomasi gimana caranya gitu ya. Istilahnya kita jangan kalah apa ya? Kalah omong lah sama auditi gitu. harus bener ngeles Pak orang HSE. Oh, ngeles. Ya termasuk kalau auditinya kelas kita harus bisa juga bukan apa gitu ya. Sekejadian juga kalau auditor yang kurang kuat dan audit kelas, akhirnya nggak temuan. Wah ini, oh bukan ini. Akhirnya dia tidak menemukan sesuatu. Padahal sebenarnya ada finding gitu. Hmm. Tapi karena auditinya lebih pintar, lebih tahu, dia malah ngebalikin. Iya, Oke, jadi ini salah satu caranya itu aja sih kita memahami proses di sana. Tadi kan Mbak Dina jelasin tentang proses flow ya. Berarti Mbak Dit belajar aja tentang proses flow itu kan. Apa proses flow di sana, ininya, prosesnya, tahu aja gitu kan. Atau tadi orang kita ngaudit di gudang, minimal suruh orang yang tahu pitogram. Kalau pas ngaudit gudang, orang nggak tahu itu gambar api apa ini apa tuh, Pak. Susah tuh malah kayak ini. Oke, ini karakternya. Nah, ini aja berapa sikap yang perlu dihindari oleh auditor ya. Nah, ini dia tidak menemukan. Ini karena saking auditnya pinter menyembunyikan, dia nggak ada ketemuan. Akhirnya ngelaporkan hal-hal sepele aja, apalah hal-hal yang tidak begitu ini ya, tidak signifikan. Karena dia tidak bisa menemukan, jadi kurang tajam lah ya, atau mungkin auditnya pintar yang menyembunyiin. Jadi ini satu hal yang ya mau nggak mau auditor terus menemukan finding. Kalaupun susah dia harus bisa menggali gitu ya, menggali sesuatu. Dan ya pengalaman saya tuh pernah saya ngalamin juga waktu saya pernah jadi masih junior ya, susah menemukan apa-apa gitu. Oh rasanya nggak ada finding apa, udah aman-aman aja gitu ya. Nanti orang nganggap dia bukan orang auditor yang baik ya. Jadi auditor yang bagus harus menemukan. Terus auditor tidak memahami proses. Itu tadi, dia tidak tahu prosesnya apa segala macam di sana, sehingga dia kayak blank aja. Yang kedua komunikasi, cara komunikasi yang tidak baik. Jadi ini ada metode komunikasi juga, jadi auditor harus pintar komunikasi, pintar ngomong. Ya tadi ada pembukaan dulu, pendekatan ya. Sebab kalau langsung nuduh langsung apa nembak gitu dan apa auditinya defend lawan, ya itu jadi masalah, ada hambatan. Atau auditor yang kurang pede. Duh, saya nggak tahu ini apa gitu ya. Malah takut. Ini saya pernah ngalamin juga namanya dulu itu. Ada auditor yang mungkin masih junior, dia nggak pede, takut aja ngaudit orang. Datang ke tempat yang orang orang tua semua, senior semua gitu ya. Nggak tahu itu tadi, kita mengaudit top manajemen, direksi atau manajemen. Kalau untuk level ini bagusnya level manajemen lagi yang audit. Nah, ini contoh-contoh sikap yang perlu dihindari oleh auditor. Sebab kalau ini terjadi ya ini bisa katakan auditor yang tidak kompeten. Karena itu tadi kan eh Bu Dina nyebutin ya auditornya orang senior ya itu. Karena untuk supaya dia punya ini, punya PD lah ya. Oke, ini contoh. Tapi auditor yang bagus tuh adalah dia bisa banyak banyak temuan. Ada cerewet tajam lah ya, walaupun gak disukai orang gitu. Tapi kalau hanya sedikit temuan berarti dia tidak tajam melihatnya. Oke, paham ya? Ya, Bu Dina, oke. Ini kira-kira sikapnya ya. Nah, lead auditor apa aja tadi udah ya. Koordinator pelaksanaan audit, buat program, menentukan tim audit, kompilasi, memantau status temuan juga, status temuan audit,
sama buat laporan audit terakhir ya, need lead auditor. Oke, tadi udah ya kompetensinya. Ini peran dan tanggung jawabnya. Oke, ketua tim ya, sama kayak tadi udah. Oke, persiapannya apa tadi, jadwal audit ya, tanggal, waktu, tempat. Nah, ini ya, jadi sebelum kita mengaudit, kita sepakat juga dengan level. Jadi misalnya kita mengaudit produksi, nanti kan yang kita audit operator misalnya, tetap harus persetujuan dulu manajer operasi atau supervisornya. Jadi pertemuan sana dulu. Terus apa aja yang akan diaudit clear, area mana. Terus kita sampaikan ininya, jadwalnya. Nah, kalau ini udah disampaikan, udah jelas, saya pikir akan beres ya. eh Tidak akan menimbulkan ini. Hal yang lain juga penting adalah kalau buat jadwal itu disesuaikan dengan kesibukan mereka juga. Eh, Sampai atau lagi ada masalah besar, ada trouble, terus kita maksain audit, nah itu jadi malah nggak efektif gitu. Jadi jadwal jadwal pun harus disesuaikan. Bu Dina di sana gimana Bu Dina? Itu kalau jadwal, kalau misalnya ternyata mereka sibuk, emang boleh gitu dirubah atau gimana? Eh, kalau beda, kalau sampai di luar hari yang ditentuin, kayak misalkan itu tanggal 1, 2, 3, kalau sampai Ya. tanggal 5 sih enggak sih Pak, cuma pokoknya di antara 1, 2, 3 itu, kalau filenya jam berapa, boleh ditukar pas opening. Tapi enggak sih, kalau hari hanya tiba-tiba sibuk, tinggal cari yang mau bisa ditukar aja sih. Tapi Oh, oke. persetujuan sama auditornya, jadi kayak kayak ya yang penting audit dan persetujuan sama auditor yang mereka yang departemen tersebut juga nggak Oke, ngaruh. jadi intinya jangan sampai pas ini aja ya, pas mereka ada trouble atau masalah, jangan sampai Ya, mengganggu ya, itu ya. juga sih. Iya, Jangan emergency. apa juga Oke. Iya. jadwalnya. Oke, ini udah. Terus persiapan dokumen ya, checklist, prosedur. Nah, ini mapping proses tadi itu, proses flow diagram ya. Terus ini laporan non conformance sama laporan audit. Nah, ini Mbak Dina, maaf ya, besok bisa saya siapin ya. Checklist contoh aja. Contoh checklist. Terus juga tadi ini eh, prosedur sama dokumen itu paling nanti saya minta daftar daftar prosedur aja, daftar prosedur sama ini. Sama nanti salah satu contoh. Ada prosedur atau juga eh, instruksi kerja sama ini. Ya, eh Mbak Dina, saya mau nanya itu gimana tadi tahapannya? Ada kebijakan, ada manual atau langsung prosedur ya? Gimana tahapan di sana dokumennya? ada manual sih Pak. Oh, ada Malah manual, ya udah. kira manual yang paling atas baru kebijakan baru Oh prosedur. gitu. Oh, oke oke. Maksudnya aku kira gitu tadi, terus pas lihat hierarkinya ternyata ternyata kebijakan dulu kan yang paling harus selesainya dulu kan baru manual. Iya iya. Kalau kayak itu konteks organisasi di mana? Di manual atau prosedur itu? Konteks di manual ada. Ah, oke, ya udah. Besok aja ya ditunjukin ya manual itu ya. Nanti kita coba lihat. Terus daftar prosedur. Nanti saya akan minta salah satu aja dari quality apa, dari lingkungan, sama dari health and safety. Nanti kita ambil salah satu prosedurnya ya. Nanti untuk besok kita dicoba prosesnya. Sama mapping proses. Mapping proses itu ada dua. Pertama, proses pas di sana, Mbak ya. Pas di buat bahan kimianya itu, proses flow. Sama tadi ini, ada katanya ada injeksi, Mbak ya. Pak, saya nggak ngerti. Injeksi itu masukin aja ke klien apa? Injeksi. Oh ada sebenarnya kan kita kan blending, mixing Ya. sama sebenarnya ada proses pemanasan sama cooling cuma buat produk tertentu. Maksudnya aku juga Ah, kurang paham yang mana yang mana. Nah, kalau untuk injeksi sih pemahaman aku tuh kayak kalau untuk menaikkan pH atau kayak kalau ada yang maksudnya speknya masih kurang sedikit itu dia bisa injek. Terus kalau di lapangan ada servis juga Pak. Jadi kita produk juga sama servis. Nanti ada eh, tim LBU di sana kayak engineer-nya yang injeksi di sana juga kayak gitu. ada itunya, ada mapping prosesnya, framework itunya. Oh, kalau buat itu aku nggak pegang sih, cuman nanti coba ditanya. Ya, kalau ada aja.
Minimal kalau di proses ada ya, tadi blending sama mixing ada ya, Nah, yang ya di kalau sana. itu aku ada ya. Dalam. Yang kedua tuh ini juga apa? Pergerakan barang, material. Hmm, Nanti kan ada masuk gudang, terus juga tadi masuk ya, gudang terus dikirim ke apa? Ke klien. ya, ya, Ada ya. ada flow juga, flow-nya itu. Ada flow-nya sih. Ada sih kalau kayak diagramnya flow. Ada. Oke, ya diagram itu aja. Nanti besok kita diskusi ya, proses sama diagramnya. Oke. Dan nanti kan kita audit dari sana sih kita lihat. Oke, terus ada form ini ya, non conformance-nya ada ya, finding sama laporan audit. Ada pakai form atau enggak? Finding-nya ada form-nya. Apa Finding namanya? apa? Aduh, aku cuma ingat nomor dokumennya doang. Oh ya udah, nggak apa besok siapin itu ya. Jadi ada untuk non conformance-nya sama laporan auditnya. Oke, besok kita lihat ya ini persiapan-persiapannya, dokumennya dilakukan. Sama tadi juga mungkin pendukung kalau mungkin MSDS ya, MSDS perlu juga ya kalau kita ngaudit ke yang kimia. Oke, Pak. Oke. Nah, ini program audit ya. Ini contohnya. Oke. Nah, ini dan pentingnya proses yang akan diaudit sama temuan dan audit sebenarnya ini eh kita harus menentukan juga. Nah, sekarang kita mungkin coba diskusi juga lah. Kira-kira besok apa ya untuk ini. Tadi kan Mbak Ade udah cerita ya berapa tempat yang tadi berisiko tadi. Nanti mungkin untuk case tadi besok mungkin bisa kita putusin sekarang aja, Bu Dina, Bu Adit ya. Area mana yang akan kita ituin coba? Tadi kan ada gudang, ada proses, ada eh di site mana aja nih? Proses dan area yang signifikan yang akan kita untuk latihan besok. Proses boleh, proses. Tahu. Kayaknya kalau HSE banyak banget, Pak. Proses boleh, kalau enggak site boleh, gudang. Gudang ya, ya gudang satu ambil gudang ya. Oke. Kalau Mbak Adit yang dari safety apa Mbak Adit yang kira berisiko? Bisa kita masuk contoh besok ya. Area akan audit. Prosedurnya kali ya Pak ya, prosedur HSE. Ya area sama proses ya untuk ini ya. Oh ya proses ya bisa. Ini karena kita akan audit besok ya. Kita ambil mana nih contoh samplingnya? Area area di set itu boleh nggak Pak? Site, oke ya udah bisa site ya. Kita ambil salah satu contoh site ya. Tadi Data kan yang di ada set. gudang ya. Gudang, site, sama diproses Mbak. Diproses apa Mbak Dinda ya? Yang termasuk berisiko sama ini kalau itu. Oh, quality mungkin, Pak? Enggak. Di mana? Quality apa? Kalau proses Oke. Ya udah quality apa? Di mana tuh? Di bidang apa? Bagian mereka mana? QC-nya sih, Pak. QC. Oke. Oke. Ya. QC di pas mana? Pas terakhir pas apa? Pos terakhir. Iya, sebelum pengiriman lah. Dia Ah, pos oke, ya udah. awal sama pos akhir. Oke. Jadi QC pas sebelum dikirim apa itu ya? Sebelum dikirim. Ah, oke. Nah, satu lagi di prosesnya, Mbak. Proses kan ada heating, ada blending. Kita ambil salah satu mana yang signifikan nih di proses. Blending aja kali ya, Pak ya. Blending. Oke, ya udah blending ya. Oke, blending. Oke. Nah, jadi emang nggak apa ini sebagai untuk besok kita coba lihat ini sama ini audit sebelumnya. Ada contoh finding audit yang tahun lalu, Bu Dina? Ada, ada. Oke, besok tunjukin ya. Sudah Iya, lihat. ya dilihatin aja. Nanti sambil kita lihat. Yang ini aja yang ambil contoh dua lah yang signifikan apa ya. Jadi nanti kita coba lihat lagi. Oke, Pak. Oke. Jadi ini siapa? Jadi besok kita langsung bisa coba tes ya. Ini oleh klien. Oke. Tapi ngomong-ngomong kalau misalnya klien minta ya, kayak tadi kan ada PHM ataupun ENI, dia akan ngaudit, dia minta ini nggak tempat di mana atau di mana posisinya nggak? Atau kita nentukan itu? Halo? Gimana? Bu Dina, Bu Adit, kalau klien ya, misalnya ENI atau PHM atau PHE akan ngaudit kita, itu areanya kita nentukan atau sama mereka itu?
mereka Pak yang menentukan. Jadi misal Ah, kayak dokumen, terus apa namanya random gitu sih, tapi diurutin seperti elemen-elemennya sih Pak. oke oke. Gitu. Besok bisa ditunjukin salah satu aja, contoh satu ya, yang mungkin dari ini itu dari mana atau PHM atau mana? Ini aja Pak, yang Ini ya, oke. Contoh satu aja warna untuk kita tahu ya. ya untuk Jadi hasil kita, auditnya kan Pak. ya hasil auditnya. Ya, Jadi ya bisa. audit report yang findingnya, contohnya di mana gitu. Iya, ada Pak. Oke, kita tahu sesuai bandingan. Oke, Iya. ini ikut oke ya. Oke, ini udah. Jadi besok ya untuk ini kita latihan besok. Nah, pembagiannya aktivitas beda-beda sih. Bisa aktivitas, bisa juga pakai ini sistem prosedur ya. Prosedur ini contohnya 9001 apa gitu ya. Nah, kita ambil bisa kita contoh juga. Nah, sekarang untuk audit itu kan tadi proses. Sekarang untuk audit dokumen bisa kita ambil salah satu aja, Bu Nia, Bu Adit ya. Contoh aja. Jadi 9.000 quality prosedur apa, lingkungan prosedur apa, yang health safety prosedur apa gitu. Misalnya kalau lingkungan limbah lah, limbah ya. Ada limbah kan, pengolahan limbah? Ada Pak. Bisa nanti Oke. menggunakan apa prosedur penanganan limbah. Oke, itu limbah ya, 14.001. Kalau health safety-nya apa? Kalau hot itu, sorry Pak. Kalau yang safety mungkin lebih ke prosedur ini aja Pak. Eh Hirats mungkin ya Pak ya, penilaian Oh resiko. iya, Hira. Iya, iya, oke, ada Hira ya. Oke, ya Ya udah. ada Di sana pakai Hira atau pakai JSA ya? Hira aja. Hirats sih Pak, lebihnya Oh Hira, oke. Hirats. Oke, kita cek Hiranya ya. Nanti salah satu kegiatan. Kalau quality apa nih, Bu Dina? Prosedur ya? Prosedur apa produksi apa prosedur quality control, prosedur produksi RLI. Iya, terserah sih. Mana aja yang kira-kira berhubungan sama quality ya, 9.001. Produksi aja deh Pak, nanti coba kita cek. Nanti kalau nggak, Oke, produksi. Iya, oke. Dan satu lagi dari saya minta ini aja, yang dari klien ada ya, customer feedback ada? Kita punya form nggak, Bu Dina, buat itu? Customer feedback ada formnya? ada tapi di customer service Pak diminta. Bisa minta satu ya, satu contoh aja. Oh, nanti coba deh. Ditanya dulu nanti Iya. aku tanya dulu Iya. ya. Jadi itu sama yang dari procurement. Pas dia ngaudit sama vendor, sama supplier. Oh, oke. Ya nggak apa-apa, ini sebagai contoh aja ya. Karena Oke. itu kan masuk prosedur kita ya. Minta aja satu contoh, apa namanya, customer feedback, klien. Satu lagi dari ini, dari pemeriksaan apa, scoring, vendor ya. Atau supplier namanya itu. Iya, Penilaian supplier. Nah ya, nilai. oke, oke. Oke, Bu Dina, Bu Adi, sorry ya. Saya kalau malah banyak dokumen, tapi nggak apa lah. Supaya langsung nanti bisa kita lihat besok ya. Jadi langsung kita iniin aja. Kita, apa ya, ini enaknya kalau kita training satu perusahaan jelas ya. Lebih mudah ngambil contohnya gitu. Dan ini rahasia ya. Nggak akan saya open keluar kok ini. Hanya untuk training aja kok di sini. Oke, nah itu udah tuh besok ya. Programnya. Ini contohnya program audit. Aduh, maaf kurang jelas nih ini ya. Tapi intinya, ya, oh ya jadwal audit. Ada Bu Dina ya, contoh dulu ya. Ya, jadwal audit sama ininya. Kita lihat ya. Di sana pembagiannya berdasarkan area atau departemen ya untuk auditnya? Departemen Pak. Departemen. Oke, ya udah kita lihat ya departemen. Oke, ini pembicaraan. Oke, udah. Nah, ini contoh tadi. Ini contoh aja sih. Kalau ini kan pakai pemberitahuan. Kalau di sana gimana, Bu? Ada surat pemberitahuan atau langsung diinfo aja gitu? eh ada surat pemberitahuan bisa di email sih Pak. Oh, email. Oke, ya udah di email nggak perlu ya. Udah. Contoh. Ini persyaratan audit udah. Dokumen, oke semua. Kebijakan, checklist udah. Rencana audit. Nah, ini. Nah, ini bukan ini tadi ada ya, ada kebijakan, ada manual, PS ini ya, terus ada prosedur, ada record-record juga. Jadi seolah-olah besok kan kita mau audit ya.
Jadi ambil salah satu contoh aja. Apa kebijakan tadi polisi ya, polisinya manual apa segala macam. Ini dokumennya kita siapkan. Dan karena ini integrated, berarti ada 9.000, 14.000, 45.000, berarti semuanya harus kita siapkan juga. Oke. Nah, ini apa aja? Tadi udah ya, Kultimono, proses map, instruksi kerja, formulir, standar juga. Oh ya, sama form juga ya, form ini. Oh iya, kalau yang di lapangan, saya nggak tahu ya, ada work permit atau gimana ya kalau orang kerja di lapangan gitu ya? Atau ada SPK biasanya? Kalau di lapangan itu permit berdasarkan ini Pak, format dari customer. Jadi misalnya kita kerja di Pertamina, ya permitnya menggunakan Pertamina gitu sih. Oh Karena yang gitu. bertanda tangan di sana kan authority-nya owner dan Iya ya. selaku kontraktor begitu sih Pak. Kalau internal LBU nggak ada? Ada permit sih, hanya Ada. kita implementasinya lebih ke kalau ada vendor kerja di sini baru kita menggunakan permit seperti itu. Oh oke. Bisa lihatin contoh satu Mbak ya, satu lembar ya, permitnya ya. Bisa, Pak. Oh permitnya ya, oh permitnya ya, sama ini. Oke. Besok. Oke, ini udah, tadi udah ya, semua. Kebijakan mutu udah, tadi udah. Checklist udah ya. Checklistnya nanti lihat besok. Ini contoh sih, contoh checklist saya sih kayak gini, gini. Ini contoh yang lain ya. Tapi nanti saya coba lihat seperti apa di LBU. Tapi kan checklist yang bagus itu ada hubungan sama ini Mbak, klausul dari sistemnya. 9.000, 14.000, atau 45.000, klausul yang mana? Bukan begitu, Bu Dina, atau gimana Mbak dari sana? Iya, iya sama kok. Apa sih? Kan nanti dipertanyaan apa? Kalau biasanya sih kan kita dikasih tahu juga isi klausulnya kayak ini ngebahas apa, perlu ada apa Hmm, itu di hmm, checklist internal auditnya ada. Jadi kalau ada yang oke. Jadi seperti ini ya, tetap harus ada juga ya. Kita akan acuannya ini. Soalnya checklist, nah, beres aja lah. Checklistnya ada apa? Checklist. Planning tadi udah, planning. Yang audit plan udah, audit checklist. Nanti kan udah dari finding-finding itu nanti kita buat juga tuh kumpulannya ya. Apa aja findingnya, statusnya, segala macamnya. Oke. Nah, oke, ini udah. Terus pelaksanaan audit. Nah, ini kan audit ini kan ada interview, observasi sama cek dokumen. Interview kita minta auditnya menjelaskan, terus hindari gaya interogasi seperti polisi. Tapi tetap kita menanyakan juga, tapi kita apa ya? Tidak seperti polisi, tapi kita harus bisa menggali. Nanti nanti kita coba lihat ya. Nanti besok sambil satu contoh saya pengen ya sambil kita role playing juga saya pengen lihat nih. Kalau Mbak Adit, Mbak Dina gimana cara cara ininya ya? Kan cara bicara harus jelas juga ya. Nanti dari besok cara contoh tuh pengen lihat seperti apa lah cara yang baik, interogasi yang baik, pendengaran yang baik ya, terus observasi, oke, terus pengamat yang baik, dan emang kita tidak menginterupsi yang sedang bekerja ya, karena berbahaya juga apalagi untuk safety, sama cek dokumen. Ini tahap-tahapannya, sambil cek dokumen, ini meeting, audit, closing, udah oke. Jadi metode audit itu ada tiga kan, bisa observasi, bisa interview, dan kita mengecek catatan. Bagusnya sih ada tiga-tiganya ini nih. Kalau nggak ada minimal kita dua aja, interview sama cek catatan, tulisan dokumen. Nah, terus juga ini kita identifikasi juga sih apa kelebihan kekurangannya, tanggung jawab sama itu juga dari pelakunya. Oke. Oh ya, untuk ini saya nggak tahu ya. Kalau di LBU kita pernah ngaudit, kita kalau ngaudit sama sama ini nggak operator ya orang lapangan nggak?
Kayaknya kalau audit internal sama staff manajernya aja deh, nggak sampai lapangan sih Pak, biasanya. Hmm, oke oke. Tapi kalau ini ya, kalau ISO itu kan ada masalah komunikasi, masalah apa? Awareness ya. Ya kata kalau pengalaman saya dulu, biasanya operator pun ditanyain. Saya nggak tahu kalau yang dari luar nih, TNV atau itu, mereka ngecek juga sampai ke bawah nggak? Jadi maksudnya bahwa operatornya paham gitu standar ini prosedur. Oh, biasanya kalau visit ke bawah aja sih Pak, kayak visit ke gudang kan, nanti Ah, ketemu siapa PIC-nya, terus nanyanya langsung di situ, nggak ke manajernya lagi. oh gitu. Oh iya ada juga ya. Hmm, Oke. Tapi kalau internal audit gimana? Nanya nggak? enggak paling gitu juga sama sejenis itu. Oh, oke. Kenapa? Karena perlu ini karena ini kan nanti di prosedur mana ya? Di ISO itu kan ada masalah komunikasi ya, awareness. Apa dia paham nggak gitu ya? Contoh sederhana lah, kalau kalau safety itu kan biasanya tempat evakuasi. Di ditanyain, kamu tahu nggak di mana assembly plant, di mana tempat evakuasi? Seperti itu nggak? Enggak Pak, enggak ditanya kayak gitu sih. Oh enggak ya? Iya, Tapi kita langsung. untuk memastikan kita tahu gimana caranya? Kalau itu biasanya kalau nggak refresh dari departemennya, biasanya kalau HSC ada monthly meeting Pak, itu refresh monthly. Selain itu paling dari player, mading, kalau nggak ada kayak toolbox, kita tiap pagi sebelum kerja itu ngomongin kayak bahaya-bahayanya juga sih Pak. Di situ paling kalau sama operator yang operator, kalau external audit nggak ke situ sih Pak. Iya. Kalau Ya, begitu Mbak Dit ya. Contoh Iya, Pak. sederhana lah. Kalau safety Kalau kan masalah ini nih, evakuasi iya, kemana kalau dia external audit assembly plant. kemarin yang di sini sepertinya nggak melibat. Operator ditanya kemarin Mas Pak Ikin itu Din terkait MCU. Udah dilakukan MCU apa belum? Itu, seingat saya sih. Hmm, oke. Tapi sebenarnya kalau audit eksternal kayak seperti itu emang melibatkan pekerja sih Pak. Biasanya kalau pekerja lapangan yang saya rasain kemarin tuh salah satu ditanya biasanya PP yang digunakan apa, terus resiko Iya. pekerjaannya apa, apakah permitnya udah desain apa belum, tahu JSA-nya enggak, terus apa lima pengendalian bahaya apa. Seperti itu sih Pak kalau tempat saya dulu. Jadi Enggak, benar Musa. ada kontribusi dari pekerja apa namanya pekerja lapangan ditanya gitu. Kalau menurut saya emang harus seperti itu. Jadi sebenarnya Iya, pertanyaan sederhana aja, pertanyaan iya, sederhana, simple. sederhana. Maksudnya kita nangkep, mereka ngerti gak gitu? Tahu Iya, nggak? Karena itu di prosedur komunikasi bahwa iya. ini Terkadang tuh, disampaikan ke level bawah. terkadang kerja pun nggak tahu direkturnya namanya siapa, terus Gitu masa. safety-nya. Iya, ya, terus gitu Pak. Jadi kalau saya dulu yang under apa namanya di susu bendera tuh ditanya, jadi dipanggil. Ah, oke oke. ini Tapi bener. Tapi di sana belum pernah Mbak Dina ya? Kalau di sini sepertinya belum, nggak tahu sih Mbak Dina. awal doang Pak, pas masuk pertama kali sekali udah. Oke oke. Tapi idealnya harusnya ada. Tapi pertanyaan Ya, simpel aja. Jadi maksudnya sampai operator yang paling bawah tahu. Jadi sederhana aja kalau safety atau minimalnya orang gudang lah. Ini lambang ini piktogram nih, gambar api itu maksudnya apa. Jadi yang pemahaman simpel-simpel itu kalau nggak salah tuh ada di prosedur saya lupa lagi saya cek ya. Masalah komunikasi, bawa komunikasi sampai ke level paling bawah. Iya, makanya kalau di sini tuh itu sih Pak melalui toolbox sih, apa briefing ya, belum iya Pak. bekerja itu Iya ya. bisa. Nah, kan kita sampaikan. Tapi Mm. untuk memastikan dia ngerti atau enggak gimana caranya? Kalau saya sih, kalau di sini pakainya itu tadi Pak, monthly meeting menggunakan kuis. Oh gitu. Oh Ya, ada jadi kuis. ada kuisnya apa namanya, saya bikin online gitu. Jadi saya eh, pekerja ini pengetahuannya udah tahu apa belum gitu loh Pak. Maksudnya Nah, setidaknya ada pertanyaan bisa jawab atau tidaknya itu melewati kuis tersebut 1 bulan sekali. tapi semuanya ikut semua karyawan? Nah, ini terkendala sih kadang kadang rame, kadang sepi Ada gitu. hadiahnya nggak? Dikasih apa? Ada Door prize nggak? nanti juara pertama itu nanti ada reward.
dari HSE yang 1, 2, 3 itu kita kasih hadiah. Oh, oke. Oke, ya itu bisa juga. Tapi nggak apa-lah, ini kalau kita bicara audit ya, idealnya harusnya seperti itu sih. Harusnya ada. Jadi emang ya saya nggak tahu kalau ini ya. Harusnya Makanya ada. makanya kalau di Kenapa, sini Mbak? saya makanya dari sini saya kalau toolbox itu saya ikut gitu kan Pak, menyampaikan apa mungkin dari operation meeting ada info terbaru atau apa saya coba komunikasikan di pagi hari. Pernah balik nanya nggak? Jadi nanya Banyak. mereka gitu. Iya, saya tanya misal ada yang mau ditanyakan atau apa Nggak, namanya. maksudnya kita nanya mereka paham nggak? Misalnya di mana ya assembly point atau apa yang ini gitu ya? Pernah kita tanya gitu nggak? Sepertinya kalau hal seperti itu pernah sih Pak Hmm. tanya. Oke, oke, ya nggak apa ya. Tapi ini kalau kita bicara audit, harusnya ada sih. Ya, Kalau saran saya sih bagusnya sekali-kali ada juga ya yang simpel-simpel aja. Simpel-simpel aja. Jadi simpel-simpel. kita harus ada juga untuk level ini, level operator. Oke? Ya itu saran aja sih ya. Jadi Bu Nina ya, nanti bisa di ini kan kalau saran saya sih ada sekali aja ya. Jadi untuk operator, masalah safety, masalah quality sama masalah lingkungan aja. Oke apa nanti bisa nanti Iya, iya, oke, didiskusi oke. lagi buat diagendain. Oke. Iya, iya. Simpel-simpel aja itu untuk masalah komunikasi kok. Oke, ya pas audit ya. Nah, ini tahapan audit. Tadi udah ya pembukaan, pengumpulan bukti, dokumen, oke, ini udah semua ada. Ini udah jelas lah, perkenalan segala macam, konfirmasi, udah, checklist, udah. Nah, ini sumber informasi kan bisa wawancara, bisa dokumen, bisa juga record, dokumen-dokumen, pengamatan, sama kegiatan. Ini bisa dengan foto-foto juga. Jadi kita kumpulkan informasi, bisa sampling, ada evidence, ada buktinya. Nah, nanti kita bandingkan dengan audit kriteria. Maksudnya audit kriteria berarti kan prosedur ya, dengan prosedur. Kalau tidak sesuai itu udah finding, terus kita review sama apa kesimpulannya. Ini sebenarnya. Dan ini harus ada pas kita audit harus ada buktinya, harus ada sesuatunya. Kalau nggak ada minimal foto aja difotoin kegiatan dia. Kayak tadi kan Bu Adi bilang hirak ya, hirak. Hirak buktinya apa? Ya kegiatan dia mereka. Mungkin bisa kita fotoin juga pas dia melakukan sesuatu kegiatan. Ini informasinya. Nah, ini mungkin salah satu metodologi ya. Pernah lihat Mbak Adit, Mbak Dina ini metode kura-kura ini? Belum Pak. Belum Pak kalau metode kura-kura. Oke. Jadi ini sebenarnya metode simpel aja. Jadi maksudnya bagaimana kita pas audit itu lihat dari proses ya. Jadi ini maksudnya kayak kura-kura ya. Ini sebuah proses. Ini inputnya apa outputnya. Nah dari sini kita jelasin apa metodenya, apa yang sumber yang dibutuhkan, bagaimana pengukurannya, dan apa yang dibutuhkan. Ini contoh sederhana tadi kan misalnya eh ya di gudang lah ya, penyimpanan barang di gudang kan prosesnya itu. Inputnya apa? Inputnya adalah barang dari produksi kan, barang dari produksi disimpan di gudang dan nanti dikirim ke site misalnya outputnya kan. Oke. Nah prosesnya apa aja nih penyimpanan barang di gudang sesuai standarnya ya untuk safety, environment sama quality. Gimana metodenya? Bahwa menentukan jadi kan coba kalau di gudang metodenya apa? Metode penyimpanannya. Vivo Pak. Nah, udah jelas ada Vivo kan? Ada Vivo Iya. kan? Ada Vivo. Kalau dari safety apa? Standar safety-nya. Eh, Pembagian kan? iya pembagian karakteristik tertentu tidak boleh digabung gitu Pak. Ya, flammable dan flammable. Nah, itu kan. Oke. Ini Ya. jelas nih. Ini misalnya di gudang, oh berarti kita tanya nih metodenya nih. Gimana mereka menyimpan barangnya? Tadi juga kayak tadi kan ya. Gimana Vivo-nya masuk nggak gitu ya? Ya, tapi kalau Vivo, Livo itu sebenarnya quality apa ya? Ya nggak tahu lah, itu produk ini ya. Quality juga bisa cek barangnya. Oke. Resource-nya apa? Barang-barangnya apa ya? Siapa yang melakukan ini? Kita cek orangnya. Apa hasilnya?
dan apa yang dibutuhkan. Ini jadi sebenarnya nanti pas kita ngaudit gudang ya pakai kayak gini nih proses. Ini mungkin kalau itunya ya. Nah, apa inputnya, proses outputnya. Jadi ini semua yang proses di sini kita lihat apa peralatannya, bagaimana caranya, berapa banyak, dengan siapa segala macam dengan melihat input dan outputnya. Ini kira-kira gambaran proses kura-kura ya. Jadi intinya tadi kan gudang, bisa yang lain juga. Mungkin tadi masalah di site ya, injeksi di site, atau juga masalah di proses tadi ya, di blending, mixing. Kita lihat apa input, outputnya, apa result sama metodenya. Bagaimana pengukurannya. Jadi ini sebenarnya ngebantu aja. Jadi kalau kita ngaudit itu bisa digali semua semua hal. Metodenya apa, prosesnya apa, segala macam. Gimana prosedurnya. Nanti kita lihat udah oke atau belum gitu. Ya ini simplifikasi aja. Kebayang kira-kira nih gambarannya, Mbak Nina, Mbak Adit? Iya Pak, udah sedikit paham. Jadi intinya kalau kita ngaudit itu, kita istilahnya apa ya? Banyak hal yang digali ini untuk menggali aja sih. Jadi kalau datang ke gudang apa nih masuk keluarnya gitu ya, keluar masuknya, metodenya itu kan tadi di gudang. Contoh yang lain misalnya di produksi juga kan? Produksi, bahan masuknya apa, pembelian, keluarnya apa, prosesnya gimana ya, proses ada panas segala macam, ada bending, mixing, apa isu quality-nya, safety-nya, terus kita gali semua. Jadi ini sebenarnya ngebantu aja metode kura-kura itu kasarnya mah kita harus ada yang ditanyain, diomong gitu. Jadi jangan misalnya masuk ke gudang, urusannya apa ya? Lihat aja urutannya. Apa input, apa outputnya. Nah seperti ini kira-kira. Apa inputnya, apa outputnya, prosesnya. Bagaimana caranya, prosesnya, apa prosedurnya. Nanti kita lihat sejalan nggak dengan standarnya. Apa ya? Nanti besok kita sambil uji coba, nanti besok kan kita mau coba audit salah satu tempat di mana ya. Nanti kita seperti ini aja proses ininya. Oke, paham ya? Bu Adit, Bu Dina ya. Ini simple aja untuk alat bantu aja kok. Kalau lebih mudah kita pakai urut-urutan seperti ini, proses awal sama proses keluarnya. Oke. Terus bagaimana kalau kita mengamati fasilitas? Jadi kan kita tadi proses, jadi bisa proses bisa fasilitas. Ini misalnya kalau di gudang penanganan bahan baku, gimana dia menanganinya, tata letak penyimpanannya di gudang nih, penyimpanan ya. Kan tadi kalau sesuai safety ada yang flammable dan flammable dipisah. Kita cek gimana penempatannya. Housekeeping, ini housekeeping biasanya masuk ke safety berapa tempat ya? Saya nggak tahu di LBU ada menerapkan standar housekeeping juga nggak di sana? 5S gitu nggak? 5R Pak, iya. Oh 5R. Iya. Itu masuk standar apa? Safety atau quality apa tuh? Atau umum aja? Eh, lebih ke general sih. General nggak sih Mbak Oh Din? oke. Pakai Kaizen ya masuknya ya, Mbak Dina. Wah, Kalau ya. yang housekeeping, housekeeping itu general atau gimana sih kalau di LBU? 5R, 5R. Oh, general, tapi kalau PIC-nya kan ada dibagi gudang sama kantor ya, Pak, gitu kalau di sini. Tapi itu bisa jadi finding nggak? Kalau housekeeping jelek nggak? Bisa bisa sih di kerapihan ya harusnya. Tapi nggak pernah jadi belum belum pernah kebahas ke situ sih. Oke. Tapi ya ini sebagai bandingan aja ya. Itu bisa masuk ke safety juga. Kalau kalau housekeeping yang jelek kan itu unsafe condition sebenarnya ya. Kalau ini. Nah saya nggak tahu lah di ini ya. eh apakah masuk finding atau tidak. Tapi ini sebagai gambaran di beberapa tempat housekeeping itu jadi finding juga dari sisi safety. Misalnya di gudang atau di mana berantakan itu kan berisiko juga ya.
Oh, yang spill kit pernah kotor juga itu. Oh, itu masuk housekeeping. Iya, Pak, itu pernah jadi concern sih. Iya, housekeepingnya apa? Spill kitnya kotor, berarti kan dia udah nggak bisa nyerap, nanti kan nggak absorban lagi ya. Iya, dari pihak tim yang di bawahnya tidak digunakan sesuai fungsinya seperti itu. Ah, iya. Oke, ya udah ini salah satu contoh aja. Tapi Ya, harusnya bisa sih itu housekeeping ya. Terus penanganan produk, status infeksi. Nah, ini bisa juga infeksi di lapangan atau apa ya. Peralatan yang digunakan, ini bisa untuk safety juga ya. Safety segala macam. Alat ukur, tanda dan label. Nah, ini tanda dan label ini biasanya di gudang. Di gudang ya kayak tanda label itu kan ada tanda barang berbahaya apa segala macamnya. Kalau di sana barang-barang kimianya dikasih ada labelnya nggak, labeling? Iya eh, Pak. ya. Mbak, Ada dikasih prosedur? Hah? ada. Oh, kalau penamaan kita ada pengkodean untuk tiap raw material yang datang. Oke. Sama kalau finish produk kan berarti pengkodean produk sesuai hasil jadinya kayak gitu. Nanti baru penempatannya sesuai hazardnya dari Oh, ada ya? ya Ah, ah. dari MSDS vendor, supplier, sama MSDS itu sendiri. Oke. Berarti itu bisa jadi dua finding kan ya kalau ternyata ada yang salah penempatan, ada salah label ya. Iya, Bang, bisa. Oke, itu bisa juga. Sama untuk di gudang, sama untuk di handling. Handling, handling misalnya kan kalau benda-benda yang flammable sama non flammable kan dipindahkannya beda itu kan ya untuk settingannya. Oke, bisa jadi tanda-tanda, standar keselamatan kerja, kegiatan operator juga ini, lingkungan kerja dan lain. Jadi banyak ini kira-kira pengamatan fasilitas dan ini emang ya auditor harus cerdas apa ya pintar-pintar juga ya pas keliling ke berbagai area dia bisa melihat ini semua. Oh ya. Kalau selama ini Mbak Dina ya untuk audit di LBU modelnya gitu nggak ada keliling jalannya atau kita langsung satu tempat cek dokumen aja gitu. Bisa. Kalau internal sih biasanya langsung dokumen. Oh, Terus oke oke. opening, Assalamualaikum, langsung. Oh gitu. Karena Baru udah coba sih Mbak. karena udah checklistnya kan, jadi udah tahu. Oh, kalau departemen A nanyanya nomor 1, 5, 9, 10. Jadi auditornya langsung ngurut sesuai itu aja, nggak nanti improve-nya apa kayak nanya detailnya gimana auditor eh, mengembangkan pertanyaannya. Tapi ada juga yang emang nanya dari itu doang, dari jawab A, udah selesai. Pertanyaan selanjutnya, udah. Ah, oke, nggak apa ya. Tapi kalau yang safety gimana Bu Adit itu? Kalau HSE kan nggak bisa gitu aja kan? Ya kemarin ada sesi apa namanya tanya jawab sama pengamatan sih Pak. Oh, pengamatan ya. Oh ya Ya, orang yang kerja apa? oh, bukan yang kerja sih. Iya, itu salah satunya PPE. Terus yang kedua penempatan ampar. Itu aja. Oh, oke. Tapi kalau lingkungan harus ada tuh. Lingkungan gimana kalau lingkungan 14.000? 16.000. Kalau yang internal kemarin sebatas pertanyaan yang seperti Mbak Dina ceritain tadi sih Pak. Ah, Cuma oke oke. kalau dari customer ya detail Pak, sampai pengen tahu tempat TPS-nya mana, Hmm. izinnya di mana, terus MOU pihak ketiganya seperti apa, seperti itu. Ya sebenarnya Neracain audit hanya. audit yang benar tuh seperti itu Iya, sebenarnya. iya. Makanya Pak, itu Ta- sih. Oke, tapi sebenarnya nggak apa-apa, bagus kan gini. Kan pihak eksternal melakukan seperti itu. Harusnya internal dilakukan juga supaya kita udah siap-siap juga gitu. Iya, Jadi pas eksternal datang udah ini tahu udah kan. prepare gitu ya. Cuma Iya. mungkin apa ya, kebiasaan orang Indonesia kali ya Pak ya. Kalau memang bukan dari luar terus bukan dari customer besar tuh kayak ini. Coba kalau orang yang orang orang lain yang yang melakukan auditor tuh lebih wah gitu. Oh Ini gitu yang ya. saya Ini alami juga sih. ini kalau internal teman sendiri apa gitu ya. Ibaratnya sih. Mungkin saya juga salah ya Pak ya. Mungkin untuk pembelajaran juga sih.
Tapi sebenarnya memang harus prepare dokumen semuanya. Jadi enak, entah itu internal atau eksternal udah lengkap semuanya Iya nih. datanya. Itu Tapi sih kalau Pak. tadi saya tangkap dari Mbak Dina berarti kan kita Hmm. lebih fokus di dokumennya. Tapi bagusnya harusnya ada masuk juga sih untuk pengamatan ini. Ya walaupun apa ya, ya misalnya kita keliling lah, lihat lapangan ada bocor enggak, ke gudang. Jadi dokumen sama tambah itu juga, sama tambah pengamatan. Karena itu nanti eksternal ngecek juga ya. Iya. Walaupun mungkin tadi, internalnya lah nggak begitu. Udah Mbak Dina nanti diagendakan Mbak Dina kalau kita sekelompok Iya. keliling. Nanti di sounding lagi ke teman-teman. Iya, sip. Audit. Ya ya. Karena menurut Iya. saya gini, itu perlu juga. Bahkan auditor eksternal kan ngecek juga. Nah, Iya. sambil itu kan kita persiapan jadinya. Pas ini internal, wah ini. Jadi pas eksternal datang, kita nggak usah nyiapin macam-macam lagi, udah rapih gitu kan. Iya, bener Pak. Sebenarnya seperti itu sih baiknya. Oke, ya udah nggak apa-lah. Ini kan ya saya hanya training yang menyampaikan ya. Seperti ideal silakan nanti dari LBU sendiri ya. Seperti apa. Tapi harus seperti itu kok. Dokumen sama pengamatan juga. Kan kita lihat langsung. Terutama ini berhubungan dengan lingkungan sama safety. Dua itu sih. Karena satu lagi lingkungan tuh kan nanti ada namanya konteks organisasi. Itu konteks organisasi di 14.001 itu kan harus lihat lingkungan sekelilingnya, tetangga. Nanti besok kita lihat nih. Tetangga terus dicek tetangga ini terganggu nggak sama ini kegiatannya LBU. Ngomong ini di kawasan industri atau di luar, Pak? Lokasinya? Di kawasan industrinya, Pak. Oh, Jawa BK ya? Ya, Oh, dan oke, ya udah. Ya kawasannya agak lumayan lah ya, jadi nggak begitu ini. Karena yang kalau 14.000 yang kontrak itu, kalau yang dia langsung bersinggungan dengan masyarakat umum gitu. Jadi pabrik doang sekeliling ya, nggak ada masyarakat umum. enggak sih, Pak. Dia kalau mau ke pemukiman Ya, masuk dekat lagi. masih Ah, oke oke. ada jarak lah Pak. Tapi Oke oke, sudah ya nggak apa lah. masuk komplek. Iya iya. Oke, nggak apa lah. Ini saya bicara juga training ya. Ideal seperti itu kok. Kita harus ada keliling juga. Tapi terserah LBU adanya atau enggak. Tapi idealnya harusnya ada itu. Kita cek sekeliling ya. Karena saya masih ingat dulu waktu saya tempat yang dulu itu kan sebelah itu pemukiman warga ya. Ke pasar kita terus ke sana. So, kalau standar kontak organisasi 14.001 sampai itu ada kesepakatan tuh sama lurah yang sana itu. Karena dulu kan pabrik saya ada ini limbahnya ya. Di komplain dia sampai seperti itu. Itu kalau ini. Tapi kalau di kawasan akan lebih ringan kok. Iya Pak, itu kalau pabriknya benar-benar mepet sama pemukiman warga sih seperti itu Pak. Iya iya. Tapi oke lah kalau di kawasan ya. Jadi nggak begitu Iya, ini. nggak terlalu. Oke. Nah ini pengamatan ya. Ini banyak banyak pengamatan, tapi nggak apa lah. Sama pengamatan juga tuh adalah kalau kita di site sih. Kalau boleh tahu site-nya LBU mana ya? Termasuk agak besar ya. Lokasinya lumayan besar gitu. Luas ini ya. Set, kalau set kan punyanya customer Pak. Oh gitu ya. Oke Mungkin oke. warehouse kali Bapak pertanyaannya warehouse Iya paling iya iya iya. besar. Ha. Terus kita ya. Kalau yang warehouse paling besar di Cepu sih Pak, Exxon. Cepu ya. Ah, oke. Son. Kita Nah juga kalau belum kayak gitu, pernah ke sana Pak. Jadi nah iya harusnya banyak ada tanya sekali-kali lagi. ke sana ada bukan ya. Ayo Mbak Din, OTW. Oke. Kita cek ke sana ya. Karena harus lengkap semua itunya, pintunya. Tapi ngomong-ngomong berarti orang Exxon ada ngecek sana kan dia sebagai sebagai customer kan? Iya Pak, pasti. Iya. Itu kan. Oke, ya nggak apa lah. Siapkan ini semua ya, pengamatan. Ini fasilitas, SDM, prosedur. Wah, ini lengkap semua nih. Sampai handling, penyimpanan nih kalau warehouse. Sama maintenance ya. Ini nih. Nah, tapi emang kita nggak usah semuanya pakai sampling juga. Beberapa aja sih. Acak beberapa tempat aja yang kita ini kan. Tapi kalau klien, seperti Eni sama PHM, dia ngecek itu kan, seperti ini ke lapangannya. Iya Pak, kondisi fasilitas dan alat kerja biasanya dicek, terus prosedur warehouse itu ditanyain sama Ika, kebijakannya terpasang di warehouse sudah apa belum gitu. Terus identifikasi lapangan, sistem handlingnya juga ditanya.
sama itu sih Pak, lebih memberikan masukan sih. Misal warehouse ini kurang apa gitu. Oke, tapi kalau ternyata eksternal akan mengaudit ke sana ya, ke klien gitu ya. Dari tim LBU sendiri ada persiapan oleh mereka atau gimana ya? Kalau kita nggak melakukan ini. Oh, kita persiapan 45 Pak kalau mau ada audit dari customer itu. Kerja keras dulu Pak. Biasanya 2 bulan sebelumnya kita udah kerahkan tenaga dan pikiran untuk tenaga, pikiran, dan budgeting untuk itu semua Pak. Ah, oke. Itu bagian apa tuh ya? Itu ya kita kerjasama dari pihak warehouse kami di plan, terus purchasing juga ya, sama HSE, sama Ya, operation. tapi Seperti itu sebenarnya Pak. fungsinya internal audit itu sebenarnya untuk kayak gitu sebenarnya. Jadi apa ya? Kalau idealnya jalan ya, Mm-mm. pas internal audit lah kita melakukan itu. Jadi ada finding apa, langsung diperbaiki. Iya, Itu kalau kita bicara ideal ya. ya idealnya seperti itu Pak. Oh, oke oke. Tapi selama ini akhirnya ya oke, ya nggak apa lah ya kebijakannya di sana. Karena kalau kontraktor nggak diaudit customer tuh juga kadang nggak nakal sih Pak. Hmm, ya ya. Ya. Iya. Oke oke. Tapi kalau saran saya sih nanti coba ya diajukan lah, ambil salah satu sampling aja untuk site ini. Nanti sampaikan juga ya. Ini nggak apa lah, ini dari ya ke manajemen representatifnya. Terus melakukan ini. Ini kan improvement juga ya, supaya lebih bisa berkembang ke depannya. Tapi emang inilah, karena ini di standarnya 19.011 itu seperti ini emang harus lakukan. Sampling ya, sampling udah oke. Mengamati ya, catat dan verifikasi. Oke, lakukan semua. Ada buktinya, ada findingnya. Nah, satu lagi untuk wawancara, ini interview ya. Bisa istirahat. Interview itu jadi ini harus ada, kalau internal kan karena kita saling kenal jadi ini, tapi tetap harus kita siapin juga. Tapi ini saya sampaikan metode interview ya sesuai standar guideline tadi. Kita harus paham dulu pertama lihat job desk dia ngerjain apa dokumen dia, prosedurnya apa dipakai kan ya. Oke, kita harus tahu dulu. Jadi sebelum audit ngecek dulu kondisi dia, terus buat checklist. Nah, terus nanti siapa yang diwawancara? Nanti disepakati juga ya akan diwawancara ini. Kalau di standar ini disebutkan maksimal itu 2 jam, nggak boleh lebih 2 jam untuk wawancara ya. Bisa juga lebih sedikit. Kalau penting bisa lebih dari sekali. Nah, jadi wawancaranya itu bisa topik penting, observasi, dan juga dari dokumen. Oke, ini yang dicatatkan dari standar ya. Tapi kalau aktualnya sendiri di LBU sekarang biasanya berapa lama ya wawancara itu, Mbak Dina, kalau untuk audit? 2 jam, tapi ya sekitar segitu, tapi nggak pernah nyampe 2 jam sih, Tom. Oh, oke. Tapi di spare waktunya 2 jam kayak jadwalnya. 2 jam ya. Oke, oke. Karena ini maksimal ini sih, maksimal 2 jam. Dan kita harus siapkan. Tapi kalau internal kan kita udah tahu sendiri lah ya, udah pengalaman di sana, kita tahu. Jadi kita cek ini yang penting. Sama satu lagi sebenarnya disiapkan juga adalah hasil audit, maksudnya audit funding di daerah itu supaya nggak terulang lagi. Jadi dulu di sini pernah ada finding apa, harus kita bawa lagi untuk ngecek nggak terjadi lagi di sana. Diwawancara, buat waktu ya, nyaman. Ini seolah-olah bisa juga nih kita ngaudit keluar ya, sebagai eksternal ya. Ini kalau prosedur seperti ini nih, kenalan segala macam. Kalau internal kan udah saling kenal, ya, tapi nggak, kalau nggak seperti ini, jelaskan apa bahasa ininya, wawancara. Oke, tuh. Ini sampai seperti ini detail banget ya. Jadi bahasa dengan baik, jaga kontak mata, pandangan, ini standar komunikasi. Kalau kita kan internal udah saling kenal ya, wah udahlah gitu. Tapi kalau ini seperti ini harus jelas kok, kita hargain. Nah ini juga ini kebiasaan jelek ya. Ini kalau standar profesional tuh, jadi kan kita lagi ngaudit, terus ada lihat handphone, pegang apa-apa gitu ya. Kayak kurang perhatian tuh itu jadi ini juga. Kalau yang profesional ya, kita nggak boleh seperti ini. Terus ada waktu pada audit itu untuk menjawab.
Jadi kita nanya, jelas juga dia beri kesempatannya untuk jawab. Nah, bahasa umumnya, standarnya itu adalah, tahu ya, 5W1H ya. Ini tambah S sama N lagi nih. Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Terus tunjukkan, show me, terbuktikan. Ini ya, 5W1H. Nah, kalau kita internal kan, karena udah tahu jadi nggak seperti ini ya. Tapi eh, kalau ide seperti ini. Karena nanti di report, report audit harus jelas. Kita dengan siapa, apa prosesnya, jam berapa, kegiatannya apa, harus jelas semua. Jadi pertanyaan tuh harus seperti ini. Kalau yang sekarang gimana, Budina ya, untuk report auditnya pakai standar ini atau gimana? Atau ada acuannya nggak? Enggak sih, tapi emang pasti suruh nunjukin catatan sih. Eh, Hmm, apa sih nanya? Tapi kayaknya nggak yakin sih 5W1. Pokoknya mereka bertanya, terus nanti menunjukkan yang ditanyakan oleh auditor internalnya. Terus kalau auditornya minta tunjukin checklistnya, coba minta tunjukin. Kalau udah oke, pun nggak akan ada pertanyaan selanjutnya. Mereka bisa lanjut ke pertanyaan bawah list hmm, pertanyaannya. Kalau misalkan auditornya pengen tahu lagi, nanti suruh jelasin lagi isi checklistnya. Kayak gitu sih sama aja. oke. Tapi ini ada semua ada ya. Apa, Ya, mengapa ini jelas ya untuk ininya. ada. Jadi ini kan standar audit umum ya. Jadi anggap aja lah sekali waktu nanti Bu Nina, Bu Adit kan nanti ngaudit juga ke tempat lain ya. Seperti inilah cuannya itu. Jadi harus lengkap ini sih ya. Nanti pas kita buat report juga jelas. Jam berapa, di mana, apa segala macam jelas. 5W1H ini nih. Sama ada buktinya nih. Soalnya. Nah, pertanyaan seperti tadi tuh yang kura-kura tadi. Input, proses, output. Jadi ada urutannya. Apa awalnya, prosesnya, dan gimana outputnya. Terus pertanyaannya pun harus berurutan, sistematik, dan logis. Jadi jelas urutannya ya. Jadi ini apa dulu segala macam. Nah, terus hindari pertanyaan yang apa hipotetis ya. Hipotetis itu pertanyaan-pertanyaan yang opini dari auditnya karena kan jawabannya itu harus ada bukti. Tapi ini jangan sampai mendukung satu opini pendapat ya. Bagaimana menurut Anda kalau ini? Seandainya ini gimana? Atau mungkin itu bahasa-bahasa yang pertanyaan yang jadi melebar. Paham kan ya? Budina balik maksudnya ya? Iya, Pak, ya, Pak. Jadi Jadi harus beda kenapa? berdasarkan prosedur sama checklist kita gitu kan. Iya jelas. Ininya apa, tahapannya prosesnya apa, terus apa buktinya. Itu kan lebih mudah. So kalau kita tanya seperti ini, oh bagaimana seandainya kalau ini barangnya jatuh, ini apa itu kan, wah ini malah kemana-mana tidak tidak fokus ya. Nah, itu hipotetis. Pertanyaannya kayak kita lebih benar kalau dipakai checklist itu aja. Apa ini prosesnya dan apa buktinya? Kalau iya, apa buktinya? Kalau nggak ada bukti, udah finding jelas itu. Paling praktis. Terus juga jangan pertanyaan yang ya ya tidak jawabannya. Sebab kalau ya dan tidak, akhirnya jawabnya jadi nggak ini ya. Karena audit itu harusnya proses sama ada buktinya. Jadi pertanyaannya pun suatu pertanyaan yang tidak pertanyaan yang tertutup seperti ini. Terus posisinya menyenangkan juga ya. Ini umum ya. Menginginkan, pertanyaan, oke. Pertanyaannya pun tetap mengacu pada lengkap audit itu dari checklist. Ini umum ya. Jadi maksudnya bukan hanya untuk internal, untuk eksternal pun seperti ini. Teknik wawancara, oke. Nah, nanti benar pakai checklist, klarifikasi, catat dalam checklist ya. Supaya auditnya leluasa ngobrol dan memberikan informasi. Jangan juga membuat merasa bersalah dia gitu. Wah,
menurut saya kamu salah nyimpen barang ini gitu ya. Kita jangan sampai kayak gitu menyudutkan. Dan tadi ya tidak memojokkan dan satu pertanyaan satu aja, jangan beberapa sekaligus. Supaya apa? Supaya langsung bisa kita tulis di checklist itu. Nah, ini. Ikuti alur aja. Ini teknik wawancara satu. Oke. Yang kedua, bukti-buktinya catat. Terus kalau ada yang nggak sesuai, diklarifikasi kembali. Jadi kalau ada finding, klarifikasi ulang. Nah, ini standar juga ya, acuan. Jangan menyebutkan nama personil pada laporan audit. Jadi kita sebutkan aja misalnya operator apa ya, operator gudang, ini operator apa-apa gitu ya. Eh, hanya sekedar untuk kegiatannya. Nah, tapi saya nggak tahu di LBU gimana, Pak? Apa pakai nama atau jabatan aja kalau ada audit itu findingnya? Biasanya departemen sama inisial nama. Tutup Oh, inisial kayak D aja atau misal R aja. Karena orangnya sedikit ya Pak, jadi langsung ketahuan. oh gitu. Oh, oke. Tapi kayak gitu ya inisial. Oke, nggak apa. Jadi Nggak pernah operator sebut. D, oh gitu ya. Oke. Tapi nggak apa. Ini umum seperti ini kok. Emang ada seperti itu juga. Bisa inisial juga. Ini contoh tadi ya. Pertanyaan, yang ceritakan. Ini standar-standar lah. Pertanyaan standar. Oke. Ini. Who, when, where, what, how, which. Ini standar ya. And show me. Nah, ini satu lagi ya. Show me itu harus tunjukkan dari buktinya. Jadi kan banyak kejadian tuh audit itu bilang, oh ya ya ya, Bang. Tapi dia hanya ngomong. Karena itu salah satu caranya adalah mana buktinya. Bisa record, catatan, apa. Inilah bedanya audit sama yang lain. Kita harus pakai audit. Jadi kita nggak bisa bilang dari audit, mana Pak ininya, apakah pernah dilakukan kegiatan ini pakai hirak gitu ya. Oh udah, ya udah pernah melakukan. Oke. Oh sudah pernah lakukan. Enggak. Mana buktinya? Jadi di laporan audit pun kita nggak boleh gitu. Menurut Bapak X dari bagian gudang dinyatakan bahwa barang-barang sudah disimpan sesuai standar bahwa yang flammable dan tidak flammable dipisahkan gitu ya. Kita nggak bisa pakai gitu, tapi harus ada buktinya. Ada fotonya langsung bahwa oh, ini oh penyimpanannya bisa nih flammable dan flammable. Jadi harus ada buktinya. Ini bedanya audit. Jadi kita nggak boleh hanya omongan doang. Bukti dari auditi ada bukti foto ataupun dokumen. Ini wawancara ya, klasifikasi. Oke. Auditor lebih paham, audit memahami, audit juga. Oke. Terus dokumentasi lengkap ya. Dokumen dipersyaratkan apa aja. Oke. Dokumennya apa aja yang kita cek? Prosedur, instruksi kerja, peta proses, manual, referensi, daftar juga, daftar hadir gitu ya. Cek semua juga. Ini teknik penulisan dokumen. Nah, terus juga dokumennya itu adalah dokumennya pengendaliannya, hubungan antar dokumen, relevansi ya. Oke. Dokumen semua juga ya. Ini kalau untuk 9001 dokumen lengkap. Nah, ini karena ini berhubungan juga dengan salah satu klausal ISO 9001 adalah rekaman ya, record. Record itu jelas. Seperti tadi kan tadi boleh tanya ada yang tanya MCU-nya ya. Karena itu record juga. Tadi ceritain nih, kenapa eksternal nanyain MCU? Waduh. Itu kemarin gimana, Din? Itu pas yang ditanya Mbak Dina itu. Oh, Mbak Dina ya? Ini Mbak Kenapa Dina, dia? Kok? Yang apa Pak tuh? Ikin, Pak Ikin naik minta hasil MCU itu lo inget nggak tahun lalu? Terus nggak ada itu ya? Nggak ada ya? Karena kan letak dokumennya aku belum tahu tuh, Ah, belum mulai. Ingat nggak itu pas ngapain itu? masih baru Mbak Aditnya waktu itu. Eh, Dulu Mungkin, HSE ada lagi, terus mungkin yang tahu tempat nyimpennya kan
dia aja. Hmm. Terus kebetulan pas Mbak Adit masuk tuh PST-nya rombak semua gitu loh Pak, kayak Hmm. nggak ada orang lamanya, jadi Ya ya. bener masih nggak ada yang tahu Hmm. posisi-posisi dokumennya, pun lacinya nggak ada namanya gitu loh Pak, kayak kan Ah. siapa tahu laci ada namanya, misalkan dokumen A B C di sini, dokumen A B C di sini gitu kan. Ini Ah. nggak ada, jadi pas waktu itu dari operator ada yang nanyain hasil MCU-nya, mungkin karena Ah. udah keluar terus agak susah gitu nyarinya, agak Hmm. nggak ketemu Mbak Adit waktu itu. Ketemu 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 sih, ketemu. Cuma udah agak emang lama kan, iya. belum tahu naruhnya di mana dulu tuh. Iya 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 iya. Ah. Akhirnya ganti bukan nama yang dicari, cari yang lainnya gitu samplingnya. Oke. Dia audit apa nih? 9.000, 105.000 dokumen atau apa? Atau audit 45.000 dia? Health safety. Iya, kan disatuin Pak. Itu kayak ngebahas Ah. kiranya gitu loh. Ya ya, betul betul. Ada terkait keselamatan apa gitu bacanya di kiranya. Terus minta auditornya minta coba ini ada pernah MCU enggak tim lapangan sama tim internalnya, nggak ada. Kita Ah. kasihnya kita kasih sih contohnya, cuma kita nggak kasih yang dia tunjuk. Oke oke. Tapi itu benar tuh, Mbak. Itu sebenarnya dua tuh. 45.001 sama 9.001. 9.001 itu masalah record itu, bahwa dokumennya lengkap ada di mana ya. Nah, sekarang berarti harus dicek juga tuh. Sekarang udah jelas ada ya di mana recordnya. Udah Mbak Ati ya Mbak Ati udah. Nah, Aman, Pak. oh ini karena orangnya baru apa ya? Belum ada dulu ya. Ya betul Pak. Awal-awal baru, jadi belum Berharap. aman. Aman, Oh, Pak, kalau oke. tahun ini insya Allah lah. Oke, oke. Ya itu maksudnya itu salah satu contoh. Itu adalah standar 9.001 ya, record dokumen. Yang kedua, 45.000 kan harus ada tuh. Setiap orang harus ada medical check up dia ya, hasil medical check up-nya. Dan itu adalah update juga gitu. Oke. Nah, itu sebuah contoh juga, kita harus kita apa? Kita lakukan. Dan sekarang mungkin bisa kita cek juga sih. Mungkin bukan MCU, mungkin bisa juga ada dari hiraknya apa segala macam. Ngomong-ngomong MCU-nya sana apa? Setahun sekali atau berapa? 2 tahun? 1 tahun, Pak. Tahun sekali ya. Nah, oke. Nah, sebenarnya kalau dari 45.001, kalau auditornya tajam lagi akan dicek juga tuh. MCU tuh kan nanti ada hasilnya tuh. Ada yang follow up atau tidak ya. Ya masalah Hmm. sakit apa segala macam. Kalau 45.001 ada follow up-nya. Misalnya maaf ya, ada orang Hmm. ternyata dia TBC atau sakit Hmm. apa-apa gitu ya. Nanti akan ditanya follow up-nya. Hmm. Ngomong-ngomong gimana? Bener ada gitu nggak Bu Adit di sana, LBU? eh Kalau selama ini ya Pak ya, kalau yang di plan ini kan baru saya schedulekan di bulan Iya ini ya. juga. Mungkin nanti kalau pas ada hasilnya, eh, apa namanya, dibantu untuk membuat recordnya gitu Pak. Oh ini follow Hmm? up-nya apa gitu. Niat saya juga Hmm. begitu sih Pak. Cuma untuk memegang dokumen itu kan karena saya juga baru Iya dua ya. orang baru ini belum sampai detailing seperti itu. Oh. Tapi emang sebenarnya harus ada follow up seperti itu karena kalau MCU yang ke customer kan kalau ada temuan gitu langsung harus follow up segera. Biasanya langsung ke dokter internis, Ah, terus iya ya. minta surat rekomendasi, terus dikasih obat. Kalau sudah ada suratnya gitu baru diperbolehkan untuk masuk ke site seperti itu. Ah, iya. Ya. Ya seperti itu tuh idealnya itu. Jadi sebenarnya kalau mau ya LBU pun harusnya seperti itu. Kan kita ada MCU setiap tahun, Ya. nanti yang ada masalah kita follow up sendiri ya. Kalau tempat saya dulu gini, Bu. Misalnya kalau ada orang masalah yang sakit, jadi gini, dulu pernah tempat saya itu operator forklift, karena sini itu dia ambeien. Karena ambeien dia kan pindah kan, akhirnya dipindah ke bagian lain dia. So, kalau di sana terus akan bermasalah dia sakit itu contohnya ya. Itu contoh health ya, bahwa hasil ini akhirnya ada follow up yang lainnya. Atau yang misalnya orang dulu ada ketemu TBC di bagian bagian kimia misalnya, udah dia dipindah ke bagian yang tidak langsung berhubungan sama. Itu salah satu contoh improvement hasil dari ini ya, hasil dari dokumen. Itu kalau 491 seperti itu contohnya ya. Dan idealnya kalau kita bicara ideal, LBU harusnya melakukan itu juga sih pas audit ini. Ya udah nggak apa ya Mbak. Tapi yang dulu dulu gimana Bu Nina? Hasil MCU dulu. Tahu nggak Bias- gini? Biasanya di filing sih, di Nggak sini. ada follow upnya nggak? Bisa orang Oh, sakit apa gitu?
Nggak Ada. sih? Tapi sebenarnya belum berjalan baik sih Pak. Mungkin yang Iya, kayaknya berjalan baiknya tuh yang support project karena kan itu requirement dari customer, jadi segera di actionnya lebih cepatnya di project. iya. Kalau yang Hmm, sekarang paling kalau yang notes penyakit-penyakit yang memang butuh pantauan sih kayaknya. Aku enggak, iya enggak, kayak enggak seketat itu gitu loh. oke oke. Ya udah nggak apa lah ya. Tapi sebagai ini aja. Tapi harusnya untuk improvement ke depan harusnya LBU bisa itu ya kan udah klien udah minta harusnya bisa dipakai juga untuk kebaikan kita sendiri juga sih sebenarnya ya. Kalau nggak ada apa-apa kayak gitu. Oke. Tapi ini ya bagus lah kalau udah dirapikan. Terus standarnya karena di 9001 kayak gitu sih record-recordnya ya, lengkap semuanya. Apalagi tuh masalah tadi kesehatan ya, klien, ke follow up-nya. Kalau internal di LBU sendiri, kalau health apa yang high risk ya, Badit ya? Apa pernapasan atau apa ya? Atau pendengaran atau ini Lebih ke paparan ronsen kali ya kimia? Pak ya. Oh, Paparan oh bahan gitu ya? kimia kan ronsen kan ya. Oh banyak Terhirup. menghirup itu ya? Iya sih, Oke. lebih lebih ke situ. Terus kalau yang forklift tuh mungkin audiometri. Heeh. Itu sih kalau yang di sini mungkin sama yang berusia kali ya Pak. Oh iya iya, itu ini sakitnya pinggang, punggung nih. Iya, Oh ada back yang. pain. Tapi kalau di sini top manajemen itu kalau sama yang levelnya manajer itu perhatian banget sih Pak. Kemarin Heeh. ada case, ada apa namanya senior lah di sini Ya. sakit gitu kan. Terus Heeh. akhirnya langsung diberikan apa namanya support dana untuk mengobati Oke oke. gitu. Nah itu kan sebenarnya kan cost-nya kan tinggi juga sebenarnya kalau kayak gitu ya untuk Iya. itu. Oke nggak apa ya. Tapi mungkin untuk kedepannya mungkin bagus juga dimulai seperti itu ya. Dimulai juga untuk ini untuk apa? Hal sederhana tadi lah. Napasan sama ini. Tapi Kalau di emang kalau beberapa tempat tuh mungkin hmm, back pain sama ini jantung. jantung ya Pak ya. Terutama yang udah Iya ya itu ada benar sih, sih ya. ada jantung. Iya. Kalau di beberapa tempat tuh dia udah pakai gini. Tahu nggak Mbak? Ada namanya AED ya. AED itu kayak Apa Pak? kayak strum itu. Oh, ini Coba deh nanti kalau tempel-tempel gitu deh. Heeh. ya di perusahaan migas tuh kayak gitu. Jadi kalau ada tiba-tiba orang serangan jantung pakai gitu. Tapi kalau yang di sini mungkin yang levelnya manajer itu yang dikhususkan untuk MCU yang lengkap. Oh Kalau untuk gitu ya kayak ya. eh, start level ke bawah ya mungkin sesuai dengan budgeting sih Pak. Ya, oh iya iya ya nggak apa. Chattingnya. Iya Oke itu nggak. sih. Oke nggak apa lah ya untuk ini Ya juga nggak Mbak untuk Dina ya? Bener nggak Mbak Dina? Ya, Itu sih Pak. ya ya oke. Tapi memang disesuaikan ya, disesuaikan sama ininya. Tapi itu Bener. tergantung ini juga. Sampai kalau Mbak Adi tahu pernah pengalaman di perusahaan, oh ya di susu ya, food tuh kan ketat banget. Saya dulu kan pernah waktu di Iya, Karawang tuh di perusahaan food itu juga. Itu sampai klien juga minta ada ruang menyusui untuk ibu gitu. iya. Memang ada Pak Tuh. Al di sana. Sampai seperti itu kan? Kalau iya, kalau di perusahaan kalau bendera perusahaan kan Belanda ya Pak itu. Hah? Ada ruang seperti itu, laktasi. Iya iya. Terus apa nama yang setiap hampir per 3 bulan tuh project tuh ada. Ya ya Setelah oke nggak apa lah audit ya. pasti ada Ya itu. ya. Ya, Ya. Ini kan ya nggak apa lah kita bicara ideal, tapi kan kita pengen juga ya LBO lebih bagus ya. Sampai di sana kan saya masih ingat mereka percaya sekali sama wanita ya, sampai melahirkan tuh lama cutinya. 6 bulan, berapa bulan gitu tuh. Cuti hamil, cuti melahirkan, aduh sampai. Dan itu berhubungan juga sama 45.000 kesehatan ya, kesehatan waktu ya di sana gitu kan. Sekarang standar udah 6 bulan kan, cuti melahirkan kan? baru di approve-nya Pak. Berapa ya? Ah, oke. Tapi kan ada potongan gajinya. Oh gitu. Berapa persennya kan ada itu ketentuannya. Iya. Oke, nggak apa lah. Ya mudah-mudahan lebih bagus juga lah di LBU ya. Ini kan, ini sebenarnya untuk kebaikan itu juga ya. Termasuk juga untuk wanita harus ada kebaikan ini juga settingannya kok. Oke, oke. Selanjutkan ya. Rekaman, udah. Ini pengenalan rekaman. Oke. Rekaman juga record ya. Rapat, kompetensi karyawan. Oh ya, termasuk daftar hadir ya. Jadi kalau misalnya 45 tuh misalnya ada di sana nyebutnya apa ya? Safety briefing, toolbox atau apa? Bang? Meeting pagi itu. Toolbox sih kalau di sini Nah, Pak. oke. Buktinya apa? Ada catatan hadir atau gimana? Ada attendance list-nya sama Ya, ada tulis ya udah. catatan yang ditulis. Oke. Itu aja. Iya, Dan di iya Pak site juga kalau sama biasanya ya.
Kalau Iya. klien juga minta gitu ya. Oke, Iya. itu catatan itu penting. Attendance sheet, attendance list-nya, Dan fotonya foto seru. ya. Oh, sampai segitu kan. Iya, lengkap banget sih itunya. Ini rekaman karena standarnya ISO ya 9000, setelah rapat, verifikasi lengkap. Kita cek juga ini dokumen-dokumennya oke enggak gitu ya. Sesuai. Sampai rekaman juga. Dan saya pikir waktu LBU di audit sama pihak luar kan dia minta Bu ya. Udah, Daftar Pak. HD apa segala macam. Iya, udah semua itu. Ya, Oke. udah, Rekaman, Pak. record-record ya, foto. Foto atau dan list pasti diminta Iya, itu, Pak. Buktinya mana, iya, atau listnya mana, siapa aja yang hadir. iya. Pasti itu, Pak. Harusnya bisa juga sih internal nggak apa sih sekali-kali sampling juga sih. Site mana kita dikirimin aja gitu ya. Bahwa dia melakukan itu ya. Sesuaian perbaikan, bukti audit. Nah, ini selesai juga ada bukti audit apa ya. Nah, bukti audit itu kan ini ada non conformity ya. Ada beda-beda istilahnya ya. Ada non conformity mana ya? Jadi ada observasi ya, ada non conformity, ada eh, confirm, sama lagi ada perbaikan nih serta beda istilahnya ya. Nah, non conformity kan. Nah, ini nih. Ya, audit kan ada major, minor sama observasi. Ini umum ya. Kalau di LBU apa tingkatannya, Bu Dina? Yang ini, Ya, measurement observasi. sama juga ini atau ada Ya, beda? sama. Sama ya. Oke, ya udah. Ini standar umum ya. Ada major, minor sama observasi juga. Jadi ada kita siapkan juga di sini. Dan emang ya kita cenderung biasanya kalau untuk internal ya udah kita kecil-kecil udah observasi atau minor aja lah gitu ya. Kita biasanya malas nugas seperti ini gitu kan. Kalau dari eksternal mereka sampai banyak ngasih gini ya? Mungkin dari ENI atau dari PHM gitu. Sampai kriteria gitu ya, Pak ya? Ya, ya. Iya, ada, Enggak, Pak. enggak, Hah? mereka ada ngasih nggak? Ngasih major, ngasih apa gitu nggak? Iya, ngasih, Pak. Hah? Tuh, sampai ngasih kan? Iya. Harusnya Oh, internal juga ada. Internal gimana Bu Dina? Ada ngasih ini ya sama major nggak? Internal audit. Enggak apa kalau sama major. Iya, iya. Ya namanya Ya juga gitu. internal ya Pak ya. Ya itu ya. Emang karena kita sesama ini ya. Tapi saya pikir ya udah terserah ya. Tapi ya bagusnya bisa juga gitu ya. Jadi kan daripada dikasih major sama orang luar tapi malah ini gitu kan. Lebih capek ini kan ngerjainnya gitu kan. Lebih bagus kita persiapan dari awal gitu kan untuk ininya. Oke, nggak apa-apa. Ini sama ya. Ada major, minor sama observasi. Tapi minimal audit itu harusnya ada lah. Major satu atau apa minimalnya. Jangan sampai nggak ada sama sekali ya. Hanya minor dikit apa gitu. Cer. Oke, ada bukti audit ya. Audit. Sebentar. Oke. Nah, terus satu lagi juga, ini pas penulisan report ini harus ada apa ya? Bahasa penulisannya yang pas juga gitu, yang istilahnya gimana, yang contohnya gini lah. Jadi ada contoh apa ya? Penulisan yang pas dan tidak ya. Contohnya gini nih. Ini finding seperti ini. Hasil review kontrak tidak distribusikan. Ini finding bisa di auditnya ya. Ini cukup nggak seperti ini? Ingat nggak 5W1H tadi? Cukup nggak seperti ini? kayaknya masih kurang deh, Pak. Iya. Ini nggak cukup. Jadi kalau misalnya seperti ini contoh 5W1H ya. Misalnya tinjau kontrak untuk calon pelanggan nih PT ABC tidak distribusikan prosedur nomor sekian. Jadi jelas ini. Jadi nanti pun kalau ada finding harus satu yang jelas seperti ini. 5W1H tadi ya, jelas prosedur nomor ini, referensinya apa, clear ini semua PT apa gitu ya. Jadi kita nggak bisa hanya seperti walaupun nanti semuanya seperti ini ya, tapi tetap dibuat detail. Jadi walaupun nanti internal audit kan hanya teman kita sendiri ya, tetap kita biasakan buat report seperti ini.
Contohnya gini, kadar air produk melampaui spesifikasi tertetapkan, ini misalnya audit untuk quality ya. Ya mungkin seperti ini kita paham. Tapi ideal seperti ini idealnya nih. Memang kelihatan rumit banget ya, tapi yang harus seperti ini namanya apa ya? Audit standar seperti ini. Dari produk bas nomor 3, tanggalnya kapan, terus 3% di atas spek produknya, SNI-nya ini, prosedurnya ini, jelas itu semua. Contoh lagi nih, beberapa drum tidak diberi label. Beberapa tuh berapa banyak? Iya, Kan nggak jelas kan? Jelas. iya. 8 dari 20 gitu ya. Sama seperti ini. Nasional kalau misalnya Iya. tepatnya di bagian mana? Iya. Inspektur di bagian pemasangan tidak kompeten, misalnya. Ini kan, nah ini contoh sederhana nih. Kita nggak boleh emosional ya. Wah, menurut saya itu orang QC-nya nggak kompeten, nggak ngerti lah gitu. Itu nggak boleh seperti itu, jelas nih. Jelas ini catatan personal, ada inspektor di bagian pemasangan, tidak sesuai dengan spesifikasinya pada prosedur ini atau job desk apa, seperti ini. Nah, inilah standar-standar penulisan yang tepat ya untuk ini, untuk finding. Jadi kalau menurut saya walaupun internal audit, kita usahakan seperti ini. Gimana Bu Dina? Udah ini? Saya nggak tahu dulu hasil audit dulu ya. Finding report kita. Apa udah pakai standar gini? Cuma satu hal seperti ini? Enggak sedetail yang kanan sih, cuma enggak se ini yang kiri, gimana ya Pak? Oh Mungkin gitu ya. mungkin Tengah-tengah kayak, gitu ya. oh iya, ini kan, Tengah-tengah sih Pak, jadi ya nggak ya terlalu ya, ini panjang, tuh nggak terlalu lebih pendek. baik, itu kayak detail banget. Biasanya Hmm. biasanya misalkan cuma dari batch A tanggal sekian, bla bla bla, jadi kayak jelas kita tahu, cuma enggak terlalu detail-detail kalau seperti itu sih. Oh iya. Oke Detail oke. putih itu pasti ada. Ya, tapi minimal tadi ya 5W1H-nya ada ya. Ya, 5W1H jelas ininya. Jadi ada reference dokumen juga nih, ada minimal ada dokumennya, prosedur atau apa gini ya. Jadi ini kan hanya apa ya? Hanya omongan gitu doang, nggak ada ini ya, misalnya kayak gini. Ya oke lah, bagus kalau gitu ya, udah ada di sini. Nanti juga mungkin nanti kalau Bu Nina balik ngasih training sama timnya, dijelaskan juga seperti ini nih. Walaupun internal ya, tapi kita mulai rapi aja. Nggak detail, tapi kita lengkap lah. Tanggalnya apa segala macam, ada kejadiannya. Oke, ini contoh aja ya, contoh-contoh penulisan. Contoh penulisan, label. Nah ini juga nih, beberapa drum tidak, ini kan dia ke warehouse, ketemu, oh nih ada beberapa drum tidak lebih label. Beberapa tuh disebutin jelas berapa. Nih, 8 dari 20, seperti ini. Oke, ini contoh-contoh aja ya, contoh penulisan standar. Jadi kalau menurut saya, walaupun internal, tapi kita biasakan lah, rapi ya. Insya Allah lebih bagus ke depannya kok. Nah, ini contoh reportnya ya, non-conformance-nya. Nah, besok juga nanti Bu Lina coba dibawain contohnya ya, non-conformance report. Namanya apa di sana ya, di LBU ya? iya, non konform sama sih. Atau finding audit nanti saya lihat ya pada dokumennya ya, Ya, namanya ya. boleh. Oke, ini reportnya. Oke, nah terus sudah selesai, tim auditnya buat report diadukan pada klien. Nah, ini satu hal yang penting juga ya. Laporan audit itu, supaya gampang ya, konsepnya PLOR. Pernah dengar nggak namanya? PLOR nih. Belum, Pak. Nah, ini nih, ini penting nih. Laporan audit harus PLOR. PLOR ya. Apa tuh PLOR tuh ini? Ada problemnya, ada location objective evidence-nya, ada referensinya. Ya kayak tadi, apa masalahnya, di mana lokasinya, apa buktinya, dan apa referensinya. Ya kayak tadi nih. Jelas ya? Ini semua nih. Ini konsepnya PLOR nih. Pengen PLOR ya. Apa problemnya? Problem, location, objektif, dan reference. Ini nih. Dia harus lengkap. Tidak hanya PLO yang ada R atau PR, harus ada semua. Ini akan lebih lengkap.
Jadi standarnya auditor tuh gitu juga. Kita nggak boleh opini tanpa bukti, harus ada buktinya ya. Nggak boleh ngomong itu doang. Kita nggak boleh nyebutin nama, oke. Dan juga kita boleh nggak menghukumi, menghakimi, menyalahkan. Nah ini plot. Plotnya seperti ini sebenarnya. Ini plotnya. Ingat ya, plot, problem, location, objective, and reference. Ini ada ya di trend yang saya klasikan. Ini penting juga acuan standar ya kalau kita buat report itu. Plot. Oke, paham? Bu Adit, Bu Dina ya, ini konsepnya plot ya, ngerti? Atau selama ini finding auditnya udah pakai ini nih? Apakah udah sesuai ini? Bagaimana Ibu Dina, Ibu Aditya? Di, cukup sampai sini. Cukup sih Mbak, belum ada masalah. Oke, mana? Udah ada ya? Udah kita pakai ya saran di sana? Di LBU? Iya Pak. Udah ya? Oke. Tapi kita pastikan aja semua ada ya. Ini gampang ya. Plot aja, plot. Problem, location, objective, and reference. Nah, kalau udah ini lengkap lah semuanya ini ya. Final auditnya. Oke, ini hampir selesai. Sebentar lagi. Hasil audit kita sampaikan. Ada buktinya. Nah, terus tadi baru closing meeting. Ada tadi finding tadi. Closing meeting disampaikan finding-findingnya. Kalau saat closing meeting ada audit yang nggak setuju atau menyanggah, boleh diperbaiki. Jadi karena di closing meeting harus tanda tangan. Nah kalau dia nggak setuju, boleh diperbaiki. Sepakati apa ya udah kita rubah. Kalau ada bukti ya. Tapi kalau dia nggak ada bukti, tetap ini harus disepakati bersama di sini pas closing meeting. Kenapa? Karena udah closing meeting, nanti ada follow up-nya. Jadi jangan sampai setelah closing meeting mereka masih ngedumel, nggak boleh gitu. Mereka harus terima. Oke, udah closing. Nanti ada follow up perbaikannya. Oke, wah ini pas-pas juga nih training kita sampai selesai ini ya. Ini closing meeting. Nanti kan di closing meeting itu juga kan ada ininya. Seperti apa follow up-nya buat perbaikannya. Udah clear. Ini baru close apa satu siklus untuk audit. Oke, wah ini pas banget jam 3 kurang berapa nih sebentar lagi ya. 3 kurang 5 menit udah selesai training kita untuk hari ini. Jadi ini saya ulangi lagi, ini adalah yang tadi ya, standar apa ya? Sebentar. Saya ulang lagi yang eh, ini kita udah panjang juga ngomong sebenarnya ya. Oke. Nah, jadi ini tahap-tahapan kita untuk audit berdasarkan ISO 19011 udah semua kita lengkapi dari atas ini. Mulai dari audit objektif terus sampai persiapan audit sampai follow up udah. Nah, ini kalau udah satu siklusnya lengkap semua, maka itu ya udah audit kita udah sesuai standar dengan 19011. Oke, kira-kira begitu training kita untuk hari ini. Bu Adit, Bu Dina, ada yang mau